Oke, kenapa Yesus bukan Bapa? Bukan, Yesus itu anaknya Bapa gitu. Oke, berarti ada dua Allah begitu. Ada dua Tuhan, tapi karena hubungan antara Tuhan Bapa dan Tuhan ini hubungannya Bapa dan anak, maka bisa dibilang satu gitu. Oke, bisa besarkan layar saya, bros. Ini. Jadi, bro, sorry saya katakan, ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu namanya munafik, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anda percaya ayat ini? Percaya? Oke, kalau hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, otomatis kalau Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah. Benar? Oh tidak. Oh, lalu kalau Yesus itu Allah, berarti ayat ini gugur dong. Di sini kan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau kamu membedakan Yesus itu bukan Bapa, lalu Yesus itu Allah, otomatis ayat ini gugur karena ada dua Allah, benar? Ya silakan aja kalau Abang Malik itu mau menafsirkan seperti itu, silakan. Bukan menafsirkan, gini, makanya saya tanya kamu, jawab tegas. Kamu percaya tidak Yesus itu satu-satunya Allah? Percaya. Kamu percaya tidak ada Allah lain selain Yesus? Percaya. Lalu mengapa Bapak? Bang John satunya gimana? Iya, yang Bang John Oh juga iya, terhitung kalau kayaknya. saya di dalam Bapa itu ada firman dan roh gitu loh. Jadi Iya kan? kalau kita bisa Ada tiga sebut herdi Yesus ini. adalah Allah itu sama aja gitu. Sekarang satu Ada Roh pakai kerhitung Kudus. ya. Ada firman. Firman itu siapa, Bang John? Yesus. Di dalam Bapa ada firman dan roh. Itu kan trikotomi, ya kan? Jadi bro harus bisa bertanggung jawab atas argumentasi itu. Jadi di dalam Bapa ada firman dan roh. Nah, sekarang kalau kita tanya, Bapa itu eksistensinya apa? Sehingga di dalamnya ada firman, ada roh. Bisa nggak Anda bertanggung jawab Bapa atas itu adalah argumen? roh. Oke, Roh. jadi di dalam Bapa yang adalah roh, ada firman dan ada roh. Jadi di dalam roh, ada firman, begitu. Ya. Iya, berarti sejak kekekalan ada 3 roh, karena firman itu juga roh. Benar? Ya bisa bilang begitu. Kamu itu bukan Tritunggal lagi, bukan Unitarian, tapi Triteos. Nah, gitu. Jadi simple bro, cara mendeteksi orang yang abu-abu. Jadi harus jujur dalam beriman supaya kamu punya suatu argumentasi yang kuat. Tapi kalau kamu mengawali argumentasimu dengan argumentasi bunglon, kamu akan dibuat main-main. Tapi kalau kamu tegas, saya Tuhannya 2, saya Tuhannya 3. Nah itu bagus. Ya, bagus artinya dalam berargumentasi. Jujur, gitu loh. Lanjut. Ya. Jadi gini Bang, jadi itu dulu sebenarnya ada 3 Tuhan, ya kan? Tapi salah satu Tuhan itu makan buah kuldi, jadi sekarang tinggal 2 Tuhan. Waduh. Waduh. Gimana ini sih? Balikin. Ngeri. Tambah ngeri ini malah. Mantap. John, gimana John menurutmu John? Mantap luar biasa. Ya Bapak, itu iman dia. Artinya gini kawan-kawan. Kita itu kalau dia imannya begitu ya tinggal kita adu argumentasi aja. Bahwa begini-begini menjelaskan apa yang dia pahami dengan dalil. Ya, Bang, apa yang Bang Malikil, Bapak Yesus itu berdoa kepada siapa? Kalau bukan kepada Bapa, itu ada doa dulu. kalau menurut Anda kan Tuhan Yesus kan berdoa kepada Tuhan Bapa kan? Karena Anda sudah Triteos kan, Anda punya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Triteos kan. Nah, kalau menurut saya Tuhan Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri, dia sedang mengajar kepada orang-orang gitu loh. Masa sih itu jelas-jelas doa kok, gimana kok doa diri sendiri? Ya nggak masalah, itu iman kamu kan. Itu logikanya udah cacat Pak Maliki, logikanya udah Bukan cacat. begitu bro Her. Itu yang bermasalah ketika yang makan buah huldi itu dibilang Tuhan Her. Gimana? Seandainya tidak mati katanya itu Tuhan Her. Gimana itu maksudnya? Nah gini, soal Lebih baik Bang Maliki itu buat Alkitab sendiri aja, kalau Yesus berdoa buat diri sendiri. Gini Bro John. Gini. Dalilnya apa di dalam sampelnya? itu. Sampelnya itu kita manusia.
Ya saya ya sebagai orang teknik, kadang saya berbicara dengan diri saya sendiri ketika diperhadapkan dengan suatu masalah teknis di lapangan. Bisa. Itu namanya gila, Pak. Loh. Kalau berlebihan, kalau intuisi berlebihan itu halusinasi, bisa mengakibatkan orang gila. Ya, intuisi tidak salah, kawan. Tunjukkan Bro Malikil Tuhan berfirman di dalam hatinya biar dia Iya, paham. ada. Nah, tapi dia kan belum sampai ke situ. Nggak pelan-pelan, Pak Jona. Jadi gini loh, saya kasih ambil analogi dari diri kita aja. Pernah tidak manusia itu berbicara dalam hatinya? Ya pernah dong. Berbicara dengan dirinya sendiri. Saya sering, bro. Apakah saya gila? Enggak. Karena gini lah, saya orang teknik kalau di lapangan itu harus jalan. Ya pikirannya itu harus jalan. Jadi saya kasih contoh ya. Saya ingin mau bangun ini. Jadi sebelum gambar bentuk itu sudah jadi, di otak saya sudah finish bangunan itu jadi begitu. Itu namanya intuisi. Oke, Bang Malikil dengerin saya dong, saya bacain sedikit ya. Yang Yohanes 20:17. Yohanes 20:17, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi dari Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba terangkan. Oke, jadi jadi gini, Tuhan Yesus itu kan datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Tertulis di Lukas 24 ayat 44. Bagaimana tertulisnya Sang Mesias itu tampil? Ya seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia akan mengajar, dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, dia akan menjadi suri tauladan, dia akan berdoa. Ya, nubuatannya berdoa di Yesaya 53:12. Dia akan memimpin doa, dia akan berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu tindakannya itu sesuai dengan nubuatan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Mesias yang datang itu siapa? Itu yang jarang kawan-kawan Kristen telusuri. Nah, di dalam Alkitab yang datang adalah dia sendiri, tetapi ketika dia datang dalam rupa manusia, dia mengosongkan diri. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 17, dia sedang mengajarkan kepada orang-orang yang dalam keadaan berkenosis, mengajarkan begini, Bapakku, Bapakmu. Apakah dia punya Bapak? Tidak. Nah, dia kembali itu artinya dia kembali kepada kemuliaannya. Kenapa dia kembali? Karena dia datang dalam keadaan manusia, dia mengosongkan diri berkenosis. Dia kembali kepada kealahannya, kepada otoritasnya yang penuh. Ibaratnya begini, seorang raja turun ke tengah-tengah rakyat dengan pakaian seperti rakyat. Ya, dia tampilannya seperti rakyat, tapi esensinya dia raja itu. Ketika dia kembali ke kerajaannya, memakai jubah kerajaannya, dia raja lagi. Gitu loh. Tapi tertulisnya di situ ya. Bapakku Iya, dan Bapakmu. nggak masalah. Allahku dan Kalau itu dikaji secara kajian bahasa, aku di situ adalah genitif ya. Anak adalah genitif kepemilikan, bapakku dan Allahku itu adalah akusatif objek. Jadi ada objek yang dia dia akan pergi, artinya dia kembali kepada segala kekuasaannya, segala kemuliaannya, itu objek akusatif. Nah, anak itu di situ bukan nominatif tetapi genitif kepemilikan gitu. Bang Malik kan Yesus lagi ngomong, Bang. Iya, konteksnya kan dia mengajar, memberi teladan. Jadi sekalipun dia dalam rupa Allah, ada kan ayatnya, sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Mengapa tidak menganggap kesetaraan? Karena fungsinya dia ketika hadir pertama, fungsinya adalah untuk mengajar, menuntun, memberi teladan. Jadi kan orang kalau dia tampil sebagai Bapa itu sendiri dalam segala kemuliaannya, nggak mungkin dia bisa mengajar begitu, nggak mungkin dia bisa mencontohkan, gitu loh. Jadi dia tampil mengosongkan diri untuk pemenuhan nubuatan. Memang benar-benar dia memberi teladan, mengajarkan kepada manusia, hei manusia, beginilah yang kau lakukan supaya kamu bisa selamat, gitu loh. Coba kalau kata Bang John gimana, John? Bang John apa silakan, namanya? Bang John yang ini, yang di samping Bang Ardi. Silakan Bang John. Oh ya. Kalau begitu menurut saya itu Yesus menipu dirinya sendiri gitu loh. Sedangkan jelas-jelas dia selalu berhubungan dengan Bapa kok. Masa dia berdoa buat diri sendiri?
Itu kayak gimana ya, pusing gitu loh baca Alkitab kayak gitu loh, kita harus mikir lagi padahal udah jelas-jelas Bapa dan Anak Itu gitu loh. makanya aku bingung itu mau nanya gitu. Iya, gak masalah kalau bilang triteos, gak masalah. Emang kenapa kalau triteos? Salahnya di mana coba? Ya suka-sukanya Tuhan. Ya lanjut Gitu loh. Makasih Kenapa harus Bapak. maksa? Pusing. Jadi gini. Hostnya. Jadi kalau triteos memang bro tidak kalau dalam ruang diskusi orang yang jujur saya triteos ya bagus. Nah nanti kita debat apakah benar Allah itu triteos, apakah benar ada 3 Allah, ada 2 Allah. Nah kita kaji lewat ayat-ayat Alkitab karena sumber pengetahuan kita adalah Alkitab. Contoh seperti Yudas 1 ayat 4. Di dalam Yudas 1 ayat 4 Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Nah, lalu ketika dia tampil, kok kesannya ada 2 Allah? Ada 3 Allah, kesannya kan begitu. Tetapi di akhirnya, ketika dia naik ke surga, Yudas 1 ayat 4 memberitakan apa? Yesus itu adalah satu-satunya. Satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Lalu bagaimana ketika dia tampil kesannya seperti ada 2? Nah, itu yang tidak dipahami kebanyakan kekristenan. Karena ketika Allah yang adalah roh itu hadir di dalam dunia, ya, lewat proses kelahiran menjadi daging, dagingnya itu merendahkan diri, mengosongkan diri, itu yang tidak dipahami. Gitu loh. Berarti mohon izin berarti. Ya, Mohon izin. Di bawah ada si Aderion dinaikin nggak? Ya, nggak apa-apa, dinaikin aja, bro. Nanti dulu, Bang Wan. nanti. Bang Wan. Lanjut. Nah, nanti. Aku ngomong Bang Moto dulu, Abang. Assalamualaikum, Abang. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa ya, Bro John. Assalamualaikum. Triteos, Bro Mesala sudah mengaku Unitarian. Nah itu bagus loh. Artinya jujur dalam beriman, nggak masalah. Nah. Oke, Bang Moto ada yang mau disampaikan, Bang? Nanti tahu lah. Udah lanjut aja. Lanjutlah, Bang Malik. Bang Erdi, silakan Bang Erdi. Disapu-sapu dulu ya, dicuci dulu Bang Erdi. Oke. Tapi nggak gini loh. Artinya kita sudah punya sasaran. Kita dalam mau berburu atau mau berdiskusi, kan kita punya sasaran jelas nih. Mas Aha sudah mengakui dia Unitarian, mengakui 2 Tuhan, dan John juga mengakui Triteos. Nah itu sudah suatu kejujuran dalam berdiskusi supaya jalannya diskusi itu ada sesuatu manfaat, artinya ada penggalian. Itu. Nah, kalau 2 Tuhan itu dipahami sejak kekekalan, ya berarti sejak kekekalan ada 2 Tuhan. Kalau John sejak kekekalan ada 3 Tuhan, itu iman Anda. Nah, yang menjadi masalah, Alkitab itu tidak pernah mendukung bahwa Allah yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh itu plural, kagak ada. Nah, itu yang menjadi masalah. Alkitab itu ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah yang adalah roh itu tidak pernah dikonotasikan plural, semuanya singular. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, dari mana kawan-kawan bisa membuat tafsiran bahwa Allah yang adalah roh itu plural? Dasarnya dari mana? Bang Malikil, saya Bang Malikil. Di Kejadian 1 ayat 26 itu baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu adalah jamak, Pak. Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat ya. Boleh besarkan layar saya dulu? Gak apa-apa bro, Moto kalau mau ikutan gak masalah. Santai aja gitu. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Terkesannya muslim ngerang-ngerang juga nanti. Oh enggak masalah, kita sharing aja bro. Nah, ya jadi sini ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi benar-benar Anda triteos karena rupa di sini berbicara kita. Jadi kita ini adalah 3 Allah yang sudah punya rupa ya. Anda benar-benar triteos. Tapi masalahnya bro, ya baiklah kita tidak merujuk kepada triteos itu.
Karena ending dari penciptaan manusia itu di ayat 27. Nih. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sudah bukan menurut gambar mereka. Ya kan mereka itu kata ganti, orang ketiga jamak. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Masalahnya di sini kata gantinya adalah tunggal, singular. Nah, lalu siapa yang kita di sini? Kita di sini bukan tentang Triteos itu, bukan, tetapi tentang sidang ilahi. Kata Aderion, sidang ilahi itu adalah maksudnya Yesus di kayu salib itu berhari dalam maksudnya itu di dalam perut bumi 3 hari 3 malam sesuai dengan perbuatan Nabi Yunus. enggak di kayu salib, di atas kayu salib, bukan perut bumi. 3 jam. 3 jam. Oh, jadi 3 jam doang gitu di kayu salib itu. Iya. Oh, coba mana ininya? Coba di ayat berapa itu? Kira jam 3 sore baru dia. Lalu jam 3 sore. Enggak. Nah, Iya, katanya 3 jam. Itu di ayat mana? Sebentar ya, sebentar. Dari perjanjian baru, Bang. Iya. Kira-kira jam 3 sore. Oh, di perjanjian baru. Apakah waktu ketika Yesus disalib itu perjanjian baru udah ada? Perjanjian baru itu nama itu, nama kumpulan kita itu. Gini bro, Oh, ya berarti bukan kesaksian ya. Hah? Bukan kesaksian ya, tahu 3 jam itu bukan dari sumber kesaksian ya. Maksudnya kamu apa sih bro? Iya, kan tadi bilang kata Bro Maliki, Yesus disalib itu di atas kayu salib itu 3 jam. Nah, bersumber dari keterangan keluaran baru, kita baru, Injil baru. Terus? Bener kan? Maksudnya Yang bikinnya. Oh, ini ditulis oleh Matius. Nah, terus? Oke, berarti Matius pada saat itu ada di kan?